Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara mudah membuat kandang entok sistem umbaran. Oke kawan-kawan sekalian, langsung saja masuk ke videonya. Simak video ini tanpa di skip-skip agar kawan-kawan sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan seputaran beternak entok. Oke, yang paling pertama dan paling utama kawan-kawan sekalian itu harus membuat atau memiliki lahan untuk beternak entok yang cukup luas, karena beternak entok di sistem umbaran ini itu entoknya dilepas liarkan. Itulah tujuan kita beternak entok sistem umbaran, yang mana entok kita diumbar atau dilepas liarkan di area kandang, yang mana area kandang kita harus steril, mau itu dari hewan liar seperti biawak, berang-berang, musang, hewan-hewan pemangsa seperti itu, dan juga yang paling berbahaya ialah pencuri kawan-kawan sekalian. Nah, jadi yang paling pertama ialah kita harus mempagar kawan-kawan sekalian, membuat pagar di area kandang kita. Jika kawan-kawan sekalian tidak memiliki modal yang cukup banyak, kawan-kawan sekalian itu mempagarnya hanya dengan bambu saja kawan-kawan sekalian, ataupun kayu. Bambu lebih bagus lah, bambu, baru kita nanti pinggirannya itu kita kasih seng kawan-kawan sekalian. Jadi lebih bagus seperti itulah jika budget kita kurang. Tapi kalau kawan-kawan sekalian memiliki budget yang lebih bagus di tembok saja kawan-kawan sekalian, seperti yang ada di video ini. Ini kandang keliling tembok semua kawan-kawan sekalian. Kalau tembok kan dia permanen kawan-kawan sekalian, istilahnya seumur hidup lah, tidak ada yang namanya renovasi lagi, karena memang kandang tembok beton ini sudah kuat. Kita buat lebih kurang 2 meter agar entok tidak terbang, dan juga hewan-hewan pemangsa seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak mudah memangsa hewan entok kita, seperti anakan entok kita, telur entok, karena banyak sekali hewan-hewan malam itu, apalagi tempat kita mesti di cukup luas ataupun di perhutanan seperti ini kawan-kawan sekalian. Nah, itu sangat berbahaya jika kita tidak memagarnya. Tapi kalau hanya berang-berang ataupun musang yang memangsa hewan ternak kita, itu tidak terlalu parah kawan-kawan sekalian, paling hanya beberapa ekor. Tapi kalau sudah manusia yang mencuri, nah itu kawan-kawan sekalian bisa satu kandang ludes. Jadi kawan-kawan sekalian harus benar-benar membuat pagar yang cukup bagus dan kuat, sehingga entok kita ini aman terjaga kawan-kawan sekalian. Nah kawan-kawan sekalian, langkah selanjutnya ialah kita harus membuat tempat berteduh entok. Nah, di kandang umbaran ini lebih baik kita buat di satu tempat ataupun lebih kurang 3 meter ataupun 2 meter itu tempat berteduh entok kita ini kawan-kawan sekalian. Kita buat saja tempat berteduhnya itu dari seng teman-teman sekalian, dari seng boleh, intinya dari seng lah kawan-kawan sekalian. Dan juga entok ini bisa terhindar dari hujan ataupun panas seperti yang ada di video ini kawan-kawan sekalian. Tidak terlalu istimewa, hanya dicor saja bawahnya, lalu kita berikan seng kawan-kawan sekalian. Seng boleh, dari seperti ini juga boleh kawan-kawan sekalian. Ini kan sudah saya kasih contoh, tujuannya agar entok kita terhindar dari panas dan juga hujan. Jadi sistem umbaran ini memang seperti ini kawan-kawan, semi-semi diliarkan dia, tidak terlalu ada kandang khususnya seperti kita berikan tepas kanan kirinya agar entok bisa terlindung, tidak kawan-kawan sekalian. Ini hanya memang sistem umbarannya yang aslinya seperti ini, memang dia lepas, hanya ada tempat berteduh seperti ini, sehingga entok kita pada saat hujan itu tidak terkena hujan, pada saat panas tidak terkena panas kawan-kawan sekalian. Inilah yang namanya sistem umbaran. Jadi kita tidak terlalu banyak budget untuk membuat kandang, karena memang budget kita sudah teralihkan dengan adanya pagar tadi. Pagar tadi kawan-kawan sekalian itu sangat fatal dia jika tidak kita buat, karena memang dalam peternak entok ini selain dari penyakit, keamanannya harus memang kita selalu jaga. Saya dulu pernah juga kawan-kawan sekalian kemalingan entok-entok ini. Jadi daripada kita memberikan orang kesempatan, lebih bagus kita tutup saja kandang kita lebih kurang 2 meteran, di atasnya kita beri kaca kawan-kawan sekalian, agar untuk bisa menanggulangi lah, meminimalisir namanya kemalingan. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, kandang ini sudah saya rekomendasikan untuk kita contoh ya kawan-kawan. Nah selanjutnya yang harus kita siapkan dalam sistem umbaran ini, kawan-kawan sekalian itu harus memiliki
tempat petarangan telur, karena kan memang entok ini kita satu padukan dengan indukan dan juga basor yang memiliki perbandingan basor itu yang pas kawan-kawan sekalian. Jika kita memiliki 10 ekor betina, maka kita harus memiliki 2 ekor basor. Kalau di sini itu lebih kurang 50 ekor indukan, lebih kawan-kawan sekalian, lebih 50 ekor, karena diri-dirinya tidak terhitung indukan. Diri-diri siap kawinnya itu tidak saya hitung. Kalau indukan produksi aja itu lebih kurang 50, dan basor cetaknya itu ada 10 ekor lah yang siap kawin, dan yang lain-lainnya itu masih belum cukup umur. Nah, di sini kita harus mengetahui perbandingan ya kawan-kawan sekalian. Nah, tempat bertelur entok itu kita harus juga membuat teduhan seperti yang ada di video ini. Kita buat saja, bawahnya dicor dan juga kita kasih tiang lalu dipasangkan seng agar tempat bertelurnya tadi tidak terkena hujan dan steril dari air dan juga kering. Ini satu faktor yang paling mempengaruhi entok kita ini penetasannya bagus, ialah tempatnya harus kering, tidak becek. Karena kalau becek, indukannya tadi itu telapak kakinya itu becek ataupun basah, dia kembali lagi ke tempat dia bertelur, maka telurnya bisa basah kawan-kawan sekalian, dan juga bisa mempengaruhi proses penetasan nantinya. Selanjutnya kawan-kawan sekalian, yang harus kita siapkan adalah tempat makanan ya kawan-kawan sekalian, dan obat-obatan. Nah, tempat makanannya itu kita buat saja seperti yang ada di video ini kawan-kawan sekalian. Ini tampa, ataupun di Medan ini bilang tampa kawan-kawan sekalian. Nih tampa kita beli saja di toko perabotan masak kawan-kawan sekalian, ada nih kawan-kawan sekalian. Kita beli aja, ini tujuannya kita buat tempat ini mudah dibersihkan, karena kan kalau kita buat dari kayu itu kawan-kawan sekalian, itu bisa tumbuhnya jamur di situ, karena memang kurang maksimal jika pun kita bersihkan tempatnya tadi. Kalau dari sini kan bisa kita berikan sabun, kita gampang lah pembersihannya, namanya juga dari plastik. Ini juga mempengaruhi kesehatan entok, karena memang entok ini harus steril, harus bersih. Setiap hari itu memang harus tempat makannya tadi harus dicuci teman-teman sekalian. Memang kebersihan memang nomor satu dalam beternak apapun. Bisa dilihat kandang ini kan bersih teman-teman sekalian, memang setiap hari disapu, dan juga tempat minum ini setiap hari dikuras kawan-kawan, tidak seminggu baru dikuras, enggak, setiap hari kita kuras kawan-kawan sekalian. Setiap sore itu kita buang airnya, kita gosok sedikit pakai berus, kita kasih sabun lah kawan-kawan sekalian. Nah, di situ setelah kita kuras bersih, baru kita ganti airnya di besok paginya. Jangan setiap hari ready, malam itu kosong. Usahakan tempat minum itu kosong biar kandang itu steril dan tidak terlalu becek. Karena entok ini kalau dikasih air malah mandi-mandi dia kawan-kawan sekalian, bukan minum saja. Biar mandi-mandi, kandangnya malah jadi becek karena dia mandi terus, tidak minum. Makanya pada saat sore hari itu tempat minum itu kita kuras, kita bersihkan, kita kosongkan, lalu besok paginya kita berikan minum kembali. Jadi intinya dalam beternak entok ini kebersihan adalah nomor satu, karena jika kita menjaga kebersihan, penyakit itu menjauh kawan-kawan sekalian, mulai dari mata biru yang paling virus yang paling menakutkan, kolera, berak kapur, berak hijau, itu entok gampang sekali terserang di sistem pencernaannya jika kandang kita tidak steril, apalagi di tempat minum dan tempat makannya. Itu wajib kita bersihkan setiap hari. Jangan gara-gara kita malas entok kita terserang penyakit. Nah, jika sudah terserang penyakit, penyesalan saja yang akan kita hadapi teman-teman sekalian. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Banyak sekali kawan-kawan sekalian itu mengira entok di channel Entok Medan itu divaksin. Nah, di sini tidak ada divaksin teman-teman sekalian. Intinya obat-obatan harus kita sediakan dan kita readykan seperti Tetraklor, Neobro, Vitachix. Pokoknya vitamin dan obat-obatan itu wajib kita readykan lah. Jadi sehingga entok kita tadi terserang penyakit langsung bisa kita tangani. Jika langsung kita tangani, maka penyembuhan lebih cepat terjadi. Kalau sudah terlambat, maka kita entok itu sudah sulit untuk diselamatkan kawan-kawan sekalian. Intinya kita harus meredikan obat-obatan, tempat makanan tadi yang harus steril dan bersih, jejamuan di setiap seminggu sekali ataupun sebulan 3 kali kawan-kawan, itu udah paling maksimal sekali. Jika musim hujan, kita beri jejamuan itu lebih kurang seminggu sekali. Itu wajib kawan-kawan sekalian. Ataupun kalau memang cuacanya ekstrim, pagi siang malam itu hujan terus rintik-rintik, itu 2 kali kawan-kawan sekalian kita beri pakan.
beri pakan yang berkualitas tinggi, dan juga kita harus memberikan jejamuan tadi. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian, yang tidak kalah penting, di setiap sore hari ataupun menjelang maghrib itu kawan-kawan sekalian membuat pengasapan kandang, sehingga hewan-hewan malam seperti nyamuk tadi tidak masuk ke area kandang kita, karena nyamuk tadi bisa menghambat pertumbuhan anakan entok maupun anakan entok di usia 2-3 bulan, karena biasanya nyamuk itu menyerang mata atau kelopak mata anakan entok di usia 1 minggu sampai dengan 3 minggu sampai dengan 3 bulan kawan-kawan sekalian. Maka kawan-kawan sekalian, jika sering menghadapi anakan entok itu matanya berair di selaput matanya itu biasanya digigit nyamuk teman-teman sekalian. Itu kalau sudah terus-terusan kayak gitu, pertumbuhannya juga kurang bagus karena entoknya lemas kawan-kawan sekalian. Jadi intinya kita harus membuat pengasapan. Jadi gampang ya kawan-kawan sekalian membuat kandang di sistem umburan ini. Intinya kita pagar lah kandang kita ini tadi, agar entok kita tidak bermain di petarangan orang lain juga kawan-kawan sekalian, untuk saling menjaga lah kita sopan santun dalam beternak entok ini. Kan tidak mungkin entok-entok kita main-main ke tempat orang, berak sembarangan kawan-kawan sekalian. Jadi intinya kita memiliki kandang khusus untuk entok kita beraktivitas, sehingga entok kita ini cepat besar. Karena entok di sistem umbaran itu entoknya cepat besar dan entoknya jauh lebih sehat daripada entok yang ada di kandang. Karena entok ini setiap hari terkena sinar matahari pagi kawan-kawan sekalian, bebas jalan sana jalan sini, terbang-terbang, dia lebih bebas lah. Kita buat kandangnya ini seperti di alamnya. Memang entok ini bebas, tidak seperti ayam. Entok ini kawan-kawan sekalian, kalau ayam itu bisa jinak, tapi kalau entok ini banyak pun saya dari dulu nggak ada entok yang namanya entok itu jinak kawan-kawan sekalian. Kalau ayam kita panggil dia datang, kalau entok ini kita panggil hanya kita kasih makan saja tuh baru dia datang. Entok ini memang hewan liar kawan-kawan sekalian, berbeda dengan ayam. Kalau ayam bisa jinak, kalau entok ini belum pernah saya menemukan entok ini jinak kawan-kawan sekalian. Ada juga entoknya yang jinak ya kawan-kawan. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini tentang pembuatan kandang entok sistem umburan. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.